Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Bagaimana kalau kita menemui Xiao lagi? Putri kita. Pada saat ini, Xuan mencoba menggunakan segalanya untuk membangkitkan keyakinan Cailin dalam hidup. Namun hati Cailin sudah mati, dan Xuan seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Hanya saja istri-istri Xuan mengutamakan situasi keseluruhan dan tidak pernah memberitahunya apa yang ada di hati mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi bagi Xuan. Oleh karena itu, Cailin sangat tertekan hingga dia ingin mati, sehingga semangat hidupnya terputus. Mendengar itu, Cailin hanya menggelengkan kepalanya dan lembut, dan dia tersenyum. Pikiran dan keyakinan saya telah terputus. Xuan, saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi dalam hidup saya. Suara terakhir sangat lemah, dan sepertinya apapun yang dikatakan Xuan tidak ada yang bisa menyelamatkan Cailin. Karena dari tekad Cailin ingin mengakhiri hidupnya. Pada saat ini, Cailin perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, udara kematian menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar terjatuh. Melihat itu, Xuan gemetar saat memegang tubuh Cailin, dan matanya semakin merah saat ini. Tidak! Suara teriakan memilukan Xuan langsung menembus seluruh Xiao Mansion, dan bahkan menyebar ke dunia dewa kuno. Pada saat yang sama, di bawah lukis kuas ratu di pavilion Qianji, ada sedikit rambut emas di matanya. Dia benar-benar mati. Dia adalah wanita yang tegas, bahkan sangat tegas. Tapi dia tidak tahu bahwa ini mungkin akan membuat kekuatan Xuan mandek. Sang ratu sedikit mengernyit. Bagaimanapun dia memahami latihan Xuan dengan sangat baik dan tahu bahwa jika Xuan merasa gagal untuk melindungi Cailin, itu akan secara langsung mempengaruhi keadaan pikirannya. Begitu keadaan pikirannya terguncang, dia akan kehilangan tujuannya. Pada saat ini, seteguk besar darah muncrat dari mulut Xuan. Matanya semerah darah dan seluruh tubuhnya gemetar saat memegang Cailin. Karena Xuan tidak tahu mengapa dia bisa sampai pada titik ini. Adapun orang-orang di luar ruangan, mereka tidak berani masuk untuk sementara waktu. Namun mata King Mu'er dan Zeni memerah dan terlihat jelas bahwa mereka lebih tahu tentang hidup bersama. Sebelumnya, Cailin sudah lama berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan Xu Yueli tidak tahu apa yang terjadi pada ibu tirinya. Namun meskipun dia tidak terlalu peduli pada Cailin, dia takut sesuatu akan terjadi pada ayahnya. Jadi dia segera bergegas ke kamar. Melihat pemandangan di dalam ruangan dari luar, semua orang merasa seolah-olah jantung mereka telah ditusuk. Seolah-olah detak jantung mereka tiba-tiba berhenti pada saat ini. Melihat Xuan yang muntah darah, pakaian dan rambutnya tiba-tiba menjadi berantakan. Jelas mereka tidak menyangka Xuan selalu kalem dan tenang. Tapi pada saat ini matanya penuh dengan kegilaan. Bahkan Xiao Yueli yang bergegas melewati pintu pun tercengang. Kemudian dia berlutut di tanah. Apakah ini Ibu Cailin? Xiao Yueli ingat dengan jelas bahwa meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Cailin, tapi dalam 10 hari setelah Xuan pergi dari dunia sensi, Xiao Yueli sebenarnya mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali. Meskipun Cailin selalu menyendiri, tapi saat mereka bertemu, Cailin memperlakukan Xiao Yueli dengan lembut. Seolah-olah dia menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Tiba-tiba Xiao Yueli mengeluarkan kalung bersisik dari depannya. Dia masih ingat bahwa ini adalah pir bulan yang dibuat oleh Ibu Cailin untuknya. Dan Cailin selalu berkata, Anda sangat cantik, sama seperti Sun Er. Tetapi Anda tidak seperti ayah Anda. Mengingat kenangan ini, mata merah muda Xiao Yueli mengeluarkan 2 baris air mata panas. Ayah, apa yang terjadi pada Ibu Cailin? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yueli, Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yueli. Kemudian dia tersandar bahwa Yueli adalah Raja Hades yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ribuan makhluk di sensi. Yueli, tolong bantu Ibu Cailin Anda. Xuan berkata dengan cemas.
Mendengar itu, Xiao Yueli memegang bel berwarna merah tua di tangannya dengan begitu ringan, hingga dia sangat ketakutan. Kehidupan Ibu Cailin belum berakhir, lalu mengapa dia meninggal? Xiao Yueli berisak tangis, namun dia masih mengendalikan emosinya dan bertanya, "Ini semua salah saya. Jika saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Cailin, dia tidak akan mencari kematian dan reinkarnasi." Xiaoyan berkata dengan marah, semakin mengepalkan tangannya. Tiba-tiba Xiao Yueli berdiri, mengangkat lengannya dan kabut hitam mengembun, berubah menjadi wajah kematian dan muncul di tangannya. Namun kontak kematian ada di dunia bawah, dan jiwa Cailin telah menghilang, jadi Xiaoyan tidak dapat melihatnya. Tapi di bawah kekuatan Xiao Yueli, jiwa Cailin tiba-tiba muncul. "Ibu Cailin!" Xiao Yueli tiba-tiba memanggil Cailin, namun Cailin yang melayang di udara bukan jiwanya, tapi jiwa yang mati. Seluruh tubuhnya transparan, tapi penampilannya paling enak dilihat. "Yueli, bukankah ibu sudah mati?" kata Cailin perlahan. "Meskipun jalan menuju reinkarnasi memang telah terbuka, tapi mengapa ibu memilih reinkarnasi?" "Ibu Cailin, ayah, saudari Xiao, mereka semua sangat merindukan Anda, dan semua orang akan sedih jika Anda meninggal." Suara Xiao Yueli masih keluar perlahan, namun jiwa Cailin menundukkan kepalanya dan tetap diam sebelum dia berbicara. "Hidup saya sudah cukup memberikan arti, jadi biarkan saya pergi." Tiba-tiba suara halus Cailin terdengar, namun dia masih bertekad untuk pergi. Mendengar itu, Xiao Yueli menatap Cailin dan tiba-tiba menutup matanya, kemudian dia tiba-tiba membukanya lagi. Pada saat yang sama, mata merah mudanya tertutup warna hitam dan terus menatap ke arah Cailin. Setelah beberapa saat, warna hitam di mata Xiao Yueli menghilang begitu saja dan ada keraguan di wajahnya. Segera Xiao Yueli mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, namun matanya sedikit rumit, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. "Ayah, jika Ibu Cailin kembali memasuki reinkarnasi, menurut prediksi saya, alam dan kekuatan Ibu Cailin akan jauh melebihi kehidupan ini. Dan dia akan mengingat kenangan hidup ini setelah dia mencapai tingkat keabadian. Terlebih lagi, Ibu Cailin tidak bertemu ayahnya. Kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu makhluk abadi yang berkuasa di dunia sensi." Saat ini, Xiao Yueli mengirim pesan kepada Xiaoyan karena kata-kata ini adalah bocoran rahasia dunia bawah yang sudah menjadi tabu bagi Xiaoyan. Mendengar itu, mata merah darah Xiaoyan melembut. Jika bukan karena beberapa cerita yang terjadi tak terkendali dengan Cailin di menara pemurnian langit terbakar tahun itu, kisah antara Xiaoyan dan Cailin mungkin tidak akan terungkap. Sejauh ini, Xiaoyan telah menghalangi jalan Cailin. Namun ada cara lain untuk menghidupkan kembali hati Cailin dan menghilangkan energi kematiannya. Saat jantung Xiaoyan terasa seperti akupunktur. "Ayah!" Suara Xiao Yueli keluar lagi. Mendengar itu, Xiaoyan memandang Yueli untuk melihat apakah dia bisa melanggar takdir. Jelas Xiaoyan tidak ingin melihat Cailin mati dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Karena baginya, meskipun ada reinkarnasi, tapi dia tidak tahu apakah Cailin akan mengingatnya saat itu. "Ayah, Yueli akan menyegel kenangan ayah dan ibu Cailin. Jadi ayah tidak perlu khawatir tentang ingatan ibu Cailin. Jadi ayah harus melepaskannya. Biarkan ibu Cailin pergi dan menjalani sisa perjalanan. Jika suatu saat ibu Cailin menyadarinya, dia akan mengingat semua kenangannya." Saat Xiaoyan mendengar ini, dia menenangkan diri sedikit. Kemudian dia membandingkan kematian dan kehancuran. Karena meskipun ingatan Cailin tersegel, tapi di dalam hatinya tidak bisa melepaskannya. Karena dia merasa apa yang terjadi saat ini adalah kesalahannya. "Yah, selama Yueli bisa membuat Cailin tetap hidup, lupakan saja." Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Karena melupakannya adalah semacam kematian. Tapi bagi kecintaan Xiaoyan pada Cailin, itu sudah merupakan pilihan terbaik. Setelah Yueli mengangguk beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan jiwa Cailin yang melayang di udara kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli menyelimuti tubuh Cailin.
Namun pada saat ini semua ingatannya tentang Xiaoyan dan bahkan ingatan tentang putrinya Xiao langsung disegel. Kemudian aura kematian di tubuh Cailin berangsur-angsur menghilang dan tubuh kurusnya mulai hidup kembali dalam sekejap mata. Penampilan Cailin kembali menjadi ratu Medusa yang montok, mulia, dan cantik. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.